Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita belajar, saya persilahkan dulu ketua kelasnya untuk memimpin doa. Junior silahkan dipimpin teman-temannya. Terima kasih Ibu. Jadi teman-teman, Mukanya nggak kelihatan. oh iya Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita mengawalinya dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, baik. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir Ibu. Hadir semua ya, 12 orang. Oke. Selain Ibu absen, Ibu ada presensi. Sebelumnya sudah Ibu kirim di grup WhatsApp, tapi Ibu kirim kembali coba ke sini ke chat. Silahkan diakses. Oke, sekarang Ibu bagi ke dalam breakout room. Kita bagi 3 kelompok. Silahkan masing-masing masuk ke kelompoknya ya. Sudah? Belum. Ada yang sudah masuk ke roomnya masing-masing? Oke, jadi tugas infografis. Silahkan membuat infografis terkait dengan tahap pencatatan akuntansi ya. Oke, sekarang saatnya kita kembali ke grup masing-masing, ke ruang besar. Silakan kembali dari breakout-nya. Oke, kelompok 1, kelompoknya Iqbal ya? Iya, Bu. Silakan tampilkan hasil infografisnya terkait tahap pencatatan. Oke, silakan dipresentasikan. Baik, dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, pada tahap pencatatan, sebelum kita memulai, pertama itu kita akan membahas tentang bukti transaksi. Pada bukti transaksi ini, ada beberapa jenisnya. Pertama ada bukti internal dan juga ada bukti eksternal. Bukti internal sendiri ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Bukti eksternal juga ada beberapa, faktur, kwitansi, nota, cek, dan lain-lain, dan masih ada beberapa lain. Ya. Lalu setelah kita menganalisis bukti, kita akan masuk pada jurnal umum. Tapi sebelum masuk jurnal umum, kita harus memahami bagaimana sistem mekanisme debit kredit. Karena ketika kita tidak mengetahui sistem mekanisme debit kredit, untuk masuk di jurnal umum itu akan sangat sulit untuk dipahami. Seperti yang kita lihat pada contoh format jurnal umum, ada tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Lalu setelah pencatatan, kita akan masuk di buku besar. Buku besar sendiri ada 3 macam, ada bentuk T, kontrol, dan stapel. Yang sering digunakan adalah bentuk stapel. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Itu tadi ada tanggapan dari peserta yang lain. Ibu kasih kesempatan. Silahkan. Fatmawati, silahkan Fatma. Dikomentari. Atau Saya rasa sudah jelas, Ibu. Oke. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa di buku besar yang paling sering digunakan adalah bentuk stafel. Kemudian dari jurnal umum kita tidak bisa lakukan kalau kita tidak mengetahui cara menentukan debit kredit. Jadi kunci dari tahap pencatatan ini ada pada melihat debit kreditnya, penentuan debit kredit atau analisis transaksi. Oke, saya kira itu yang bisa kita lihat dari pertemuan ini. Ibu rasa untuk pertemuan ini cukup ya, karena tadi juga sudah melakukan pengerjaan infografis menggunakan aplikasi Canva yang Ibu kira itu menjadi salah satu bentuk aplikatif dari pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Dan juga karena kita basicnya ini daring dan bauran yang memasukkan antara sinkronus dan asinkronus. Jadi Ibu harap nantinya di rumah silahkan anak-anakku semua lanjutkan catatannya terkait dengan tahap pencatatan ini. Jadi itu menjadi tugasnya, tugas asinkronusnya. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya persilahkan Yuniar, silahkan dipimpin doanya karena kita sudah memulai
dengan yang baik-baik, maka kita tutup juga dengan aktivitas yang baik. Silahkan. Mari kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa pula. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Oke, amin. Jadi kita beri aplaus untuk diri kita masing-masing karena sudah melewati pembelajaran. Ibu harap bisa terus di rumah untuk tetap diperhatikan ya materinya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.